Self harm ya, itu menyakiti diri sendiri. Kadang saya nonjok tembok, kadang saya tangan, kadang saya janggut pala saya sendiri. Pokoknya saya itu pengen tenang, pelariannya ke situ. Kita mulai dari awal ya Pak. Pertama, untuk masa depresi, kan orang-orang depresi pasti butuh tempat yang namanya pelampiasan. Nah kan kadang kalau orang-orang yang normal ya Pak, paling kan pelampiasannya ke main atau segala macam, merokok, terus minum kopi kan. Kalau kita sebagai orang yang benar-benar mentalnya terganggu, itu kita pelariannya itu ke self harm. Apa tuh? Self harm itu menyakiti diri sendiri. Iya. Self harm ya Pak? Self harm. Yes. Oh, self harm. Self harm ya. Itu menyakiti diri sendiri. Kadang saya nonjok tembok, kadang saya tangan, kadang saya janggut pala saya sendiri. Pokoknya saya itu pengen tenang, pelariannya ke situ. Karena dicerita pun gak bakal ada yang mengerti. Saya mikirnya gitu. Makanya saya kebawa nge self harm berkali-kali saya nonjok tembok. Kalau untuk apa namanya, saya tangan sih saya jarang sih ya Pak. Saya lebih ke nonjok tembok ketimbang saya tangan. Kalau saya tangan mah kita langsung meninggal nanti. Enggak Pak. Oh, enggak juga. Karena itu Pak yang kalau dalam ya. Yang dalam. Kalau itu kan kalau bagi kita nih ya Pak, self harm untuk yang menyayat tangan tuh kita yang penting lihat darah aja baru tenang. Nah kalau untuk yang tonjok tangan yang penting kita ngerasain rasa sakit, jadi rasa sakit itu kita rubah untuk menjadi ketenangan. Seperti itu Pak. Jadi tapi Ardi tahu ya kalau di dalam agama kita kan Islam kalau emang kita tidak bunuh diri, iya itu dilarang bunuh diri. Dilarang ya. Ada hadis sohihnya kalau nggak salah itu tentang bunuh diri itu. Intinya sih kita diharamkan. Iya diharamkan masuk surga. Nah saya tahu saya itu ya diharamkan masuk surga maupun neraka Pak. Neraka. Kalau neraka mungkin pasti neraka ya. Kalau surga, kalau diharamkan surga kan berarti neraka terus. Iya. Kalau kita nggak bunuh diri mungkin ada harapan selain bunuh diri lah, dosanya ada harapan masuk surga dia. Nah itu ngeri ya, maksudnya dosa bunuh diri. Iya makanya. Tapi Ardi tahu ya. Tahu, makanya kan saya nggak emang melakukan 2 kali, tapi setelah itu ya udahlah. Soalnya ngeri banget itu penyakitnya dia, bipolar dia. Nggak bipolar doang sih Pak, anxiety. Banyak yang ya. Saya tahu sih bipolar, anxiety, sama BPD. Nah saya lupa BPD sih banyak jenisnya dia. Banyak jenisnya Pak. Banyak. Dan kalau bipolar, Ardi kan bipolar. Iya. Karena bipolar itu kalau dari psikiater atau dari yang Ardi ketahui itu emang rata-rata banyak itu ya. Tadi obatnya bisa menyakiti diri sendiri kayak itu. Iya itu. Cara dia menenangkan. Kalau cara kita menyebutnya pelarian ya Pak. Untuk kebanyakan gitu. Menenangkan diri. Enggak kebanyakan. Saya kurang tahu sih kebanyakan atau enggak. Cuma kata dokternya, saya menemui pasien sih melakukan hal seperti itu. Bahkan dokter itu pernah cerita, saya punya pasien sampai masuk ke IGD gara-gara saya tangan. Terus dia ngasih saran ke saya, coba kamu rubah sekarang. Yang tadinya saya tangan, kamu pakai karet gelang, terus di tangannya dijepit-jepitin. Terus untuk tonjok tembok kamu tonjok ke bantal. Terus kalau kamu ingin ngelihat darah, kamu beli spidol merah, kamu coret-coret di tangan. Seperti itu sih Pak. Ada sarannya ya dari? Iya sarannya. Itu Pak, penyakit mental itu salah satu hal terbesarnya itu faktor dari keluarga dengan lingkungan hidup mereka. Karena kan misalkan nih mereka cerita ke keluarga, tapi selalu ditampis, selalu nggak pernah didengarkan. Akhirnya mereka pendem sendiri, berpengaruh ke genetik mereka. Jadi genetik mereka tuh bakal mikir, gua nggak mungkin nih cerita ke mereka, nggak mungkin gua cerita ke orang tua gua nggak bakal ditanggepin. Jadi mikirnya gitu. Lingkungan sama keluarga paling berpengaruh. Pak, berpengaruh keluarga dan lingkungan yang paling berpengaruh. Lingkungan Pak, berpengaruh banget. Walaupun faktor itu juga pengaruh ya, faktor genetika ya, keturunan. Enggak. Ada pengaruh dia juga lebih gennya gen sendiri Pak. Jadi, soalnya saya lihat ada di jurnal apa di berita tuh ada gitu aja di media, saya lihat di media online. Oh, jadi keturunan gitu ya. Ada pengaruh genetik, terus pengaruh lingkungan, apa benar gitu Ardi? Kalau pengaruh lingkungan bisa jadi Pak. Bisa jadi. Karena dia misalkan dia cerita keluar ke orang tua nggak didengar.
akhirnya dia cobalah cerita ke teman-temannya atau saudara sepupunya atau segala macam, nggak didengar juga, itu bakal berpengaruh. Pengaruh dia. Kalau genetik saya kurang tahu ya Pak, karena di keluarga saya hanya saya doang Pak yang Ardi doang ya? Iya, jadi saya kurang tahu kalau dari keturunan gitu. Berarti ya itu mungkin salah satu nggak terlalu pengaruh dia. Iya. Yang paling berpengaruh tuh lingkungan sama keluarga sih. ya. Itu yang berpengaruh banget. Pokoknya apapun yang terjadi, kalian harus memberanikan diri cerita lah. Kalau misalkan cerita ke manusia itu nggak diterima, kalian masih punya Tuhan. Iya. Yang menciptakan segala hal, ceritalah ke mereka. Nah itu tadi Ardi, dokter psikiater Ardi pernah nyaranin nggak untuk Ardi mungkin obatnya, salah satu obatnya meningkatkan ibadah, terus mengaji dan lain-lain? Enggak, lebih ke penenang sama stabil aja. Enggak, soalnya saya pernah waktu itu waktu kuliah Ardi, ada dokter psikolog ya, psikolog apa dokter, pokoknya dokter juga, sebutannya dokter tapi ahli psikologi. Iya. Nah itu dia beliau ya sudah almarhum, sering tuh Ardi kalau kita lagi stres, lagi ada masalah, selalu itu anjurannya zikir, ngaji. Nah, apa pernah juga mungkin psikiater Ardi atau? Kebetulan saya kurang tahu sih Pak, psikiater dokter saya itu Kristen atau Islam, karena dia nggak pakai kerudungan. Oh, Ardi nggak belum tahu ya? Belum tahu, jadi belum ada kasih saran sih. Tapi dia saranin, ya sebisa mungkin kamu mendekatkan diri ke Tuhan, ke yang pencipta sama pencipta, seperti itu sih Pak, dia saranin seperti itu. Jadi ya udah saya emang selalu ikut saran itu sih Pak. Iya. Nah itu dia, makanya saya nggak pernah lepas sih Pak. Iya. Pokoknya setiap saya mau tidur ya adalah surat yang saya baca, minimal surat aja. Iya benar, minimal 1 lembar lah, kalau nggak 1 surat 1 lembar ya. 1 lembar. Iya. Nah itu tadi saya dapat kesimpulan atau poin tuh tadi bagus tuh mungkin buat para orang tua tuh Ardi ya. Iya. Kalau bagi para orang tua yang punya anak, mungkin anaknya masih sekolah, remaja atau walaupun sudah dewasa. Nah, bukalah pintu untuk ngobrol lah dia. Ngobrol, dengerin curhatan anak gitu ya. Karena ketika anak ada masalah jangan sampai dia mendam sendiri. Betul banget Pak. Dan ini Pak, untuk orang tua itu kan saya baca buku nih Pak, ada tipe-tipe orang tua, saya lupa 3 atau 4 tipe orang tua. Ada yang tipe orang tua memanjakan anaknya sampai dia nggak bisa mandiri. Ada tipe orang tua yang di tengah-tengah, bisa memanjakannya tapi bisa menegaskannya. Ada tipe orang tua yang menegaskan tapi anaknya itu nggak pernah dapat feedback. Terlalu keras. Tapi hal yang anak inginkan itu nggak tercapai. Jadi menurut saya sih lebih baik kita berada di tengah-tengah. Yang kita bisa memanjakannya dalam batas wajar, kita bisa memberikan memberi tuntutan juga dalam batas hal yang wajar. Iya benar Ardi, setuju Ardi, karena memang di dunia nyata kan mungkin kebanyakan orang tua emang kadang keras ya, kan yang kalau nggak memanjakan ya tadi keras, mengeraskannya dan tanpa memberikan feedback balik ke anak itu. Terlalu ada yang terlalu memanjakan, itu juga banyak. Ada yang terlalu keras, itu juga banyak. Jadi bisa kita lihat sendiri ya hasil didikan kalau orang tua. Jadi penting juga berarti intinya mungkin kalau kita ambil ke ininya, penting juga berarti pendidikan di keluarga dia. Sebenarnya kan lebih penting itu ya? Di keluarga Pak. Paling utama berarti. Paling utama tuh harus banget pendidikan keluarga. Kita harus benar-benar mengenal anak kita seperti apa, tingkah lakunya, kepribadiannya, terus emosionalnya. Kita benar-benar harus tahu tingkah laku anak kita sendiri. Jangan sampai kita manjakan dia bebas kemana saja, akhirnya ya amit-amit sampai kok ya kan zaman sekarang ke diskotik lah, minum-minuman, itu jangan sampai karena terlalu dimanjakan. Hal yang untuk mengeraskan pun sama. Pasti mereka bakal lari ke pelarian kayak minum alkohol, diskotik gitu, main ke dunia malam juga. Itu pun pasti bakal terjadi sih. Ardi kan sekarang kuliahnya kan jurusan pendidikan agama Islam. Iya. Nah itu ada dipelajari nggak tentang pendidikan di keluarga secara Islami gimana, kemudian pendidikan? Pelajari banget. Kemudian psikologi dakwah, psikologi pendidikan ya? Psikologi pendidikan sih ada juga dia. Ada. Itu pasti mata kuliah wajib sih Pak. Menurut saya mungkin Ardi bisa difokuskan ke situ mungkin Ardi, maksudnya
dipelajari ke situ, lebih dalam ke Ya, situ. saya sih insya Allah S2 mau ngambil ke psikologi pendidikan Ya, sih Pak. kan Ardi juga mengalami kan. mengalami hal seperti itu. Iya. Jadi saya pengen lulus ke Keren situ. tadi. Iya. Ya, seperti itu sih Pak. Karena kan ada Pak salah satu artis, saya kalau nggak salah pernah dengar. Ah, iya ada tuh. Anakmu itu adalah titipan, Oh, bukan hak, bukan bonekamu. Iya. Makanya anakmu titipan, berarti kan jatuhnya dia itu titipan kita. Ya kita harus apa yang dia mau, tapi nggak kita turutin semua, tapi harus kita pilih-pilih. Ya kalau misalkan dia mau ke sekolah ini, ya udahlah sekolah situ, tapi lihat dulu kondisi lingkungan sekolahnya bagaimana. Menurut saya itu Pak. Terus kalau dia pengen apa ya, misalkan naik ke atas meja, ya udah kita kasih dulu kebebasan. Tapi kalau dia merasakan jatuh, ujungnya pun dia nggak bakalan mau lagi. Jadi tahu rasa sakit. Rasa sakitnya itu, menurut saya sih itu. Jadi Benar pentingnya dia. Anak itu titipan ya. Kalau titipan ya harus kita jagain kan. Kita jaga. Kayak kita orang nitip barang yang berharga kan. Berharga kita jagakan. Bukan boneka. Apalagi anak kan dia. Iya. Sampai jangan sampai anak itu dijadikan oleh kita boneka ya. yang kita atur semau kita, yang kita inginkan. Karena di masa muda orang tua kita nggak bisa, jangan sampai ke anak kita juga. Nah, iya. Lebih baik udah cukup di orang tua aja atau di kita yang nanti ke depan. Anak biarkan dia tumbuh berkembang dengan sendirinya. Tapi tetap kita perhatikan dari jarak jauh, dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat juga boleh. Dan kita pun juga kita nggak menyalahkan orang tua kita, nggak menyalahkan. Maksudnya emang ketika zaman dulu kan orang tua kita mungkin banyak belum paham dalam pendidikan, ilmu pendidikan anak, pendidikan benar tadi. Ada juga tuh Pak hadis dari sahabat Nabi, saya lupa, yang intinya didiklah anakmu di zamannya, bukan didik anakmu di zamanmu. Itu yang saya sesuai dengan zamannya didiknya. Padahal sekarang kita lagi di zaman teknologi. Nah, kita kasihlah teknologi itu dengan HP, tapi kita perhatikan juga nih dia nonton apa. Jangan sampai dia nonton yang berbau-bau dewasa, yang berbau-bau kekerasan juga. Ya, kita tuntun dia ke ngaji, tuntun dia ke tentang kisah-kisah Rasul dan para nabi itu. Kita harus tuntun sih, karena kan zaman sekarang nggak menutup kemungkinan kita bebaskan mereka juga. Mereka yang ada nanti nonton kekerasan. Kan banyak kasus tuh Pak, yang nonton Spider-Man nyoba lompat segala macam, kan sampai ada yang meninggal dunia tuh gara-gara manjat-manjat nonjok orang juga. Kan Spider-Man berantem tuh. Iya, makanya menurut saya sih penting sih pendidikan dari keluarga dulu. Lebih penting pendidikan keluarga, baru kalau misalkan di keluarga dia udah mumpuni, barulah kita bisa keluar. Oke Ardi, ya luar biasa ya pembahasan kita tentang bipolar dia. Bipolar itu lumayan panjang juga, luas. Nah ini terakhir Ardi, kira-kira ada pesan apa Ardi untuk pemirsa PTD TV Ardi tentang gangguan mental ini? Ardi punya tips dan triknya gimana? Kemudian tadi cara kita menjalani hidupnya gimana Ardi? Silakan Ardi. Kalau pesan dan kesan, mungkin pesan saya kesan dulu ya Pak. Kesan saya sebagai bipolar itu emang cukup berat, tapi saya bersyukur sih karena saya bisa tahu nih rasanya jadi orang yang punya penyakit mental. Pesan saya, cerita, luapkanlah kisah-kisahmu, luapkanlah amarah-amarahmu melalui zikir, ngaji, berdoa, terus bercerita kepada Tuhanmu, Sang Penguasa. Kalau misalkan kalian tidak bisa diterima dimanapun, karena menurut saya itu penting sih, menceritakan hal yang kita inginkan, menceritakan yang ingin kita luapkan dari hati kita yang dalam. Terus juga kalau kalian punya teman yang seperti itu, maksudnya kayak yang gangguan mentalnya seperti itu, entah itu anxiety, entah itu bipolar, entah itu BPD, kalian perhatikan dulu sampai benar-benar mereka tenang, sampai benar-benar mereka merasa nyaman dan aman. Baru kalian dekati, kalian dengarkan kisahnya. Jangan pernah kalian bantah. Mereka itu orang seperti saya yang bipolar itu, saya itu hanya ingin didengarkan, bukan dibantah ataupun dibanding-bandingkan. Jadi menurut saya setelah itu kalian bawa ke orang profesional, karena saya nemu data
untuk kasus bunuh diri ya Pak, di tahun 2023 itu lebih banyak di gangguan mental. Gangguan mental dia? Iya, ketimbang lebih banyak kasus bunuh diri kayak yang lain-lainnya. Jadi lebih baik gangguan mental sih. Jadi pesan saya, luapkan apa yang kalian luapkan, jangan sampai kalian menjadi salah satu seperti saya. Karena banyak dia kasus bunuh diri ya? Banyak. Terutama di negara-negara luar ya? Negara luar juga banyak, negara gangguan mental. Barat ya? Bahkan di Korea sama Jepang ya? Lebih banyak. Barat dia. Bahkan di Jepang pun tertinggi Pak, ya? Iya, bahkan di Jepang pun kan ada namanya gunung bunuh diri. Iya, iya. Iya. Makanya kita alhamdulillah bersyukur dia kita terlahir dari keluarga muslim ya. Muslim, ya, kita banget, dibentengi oleh nilai-nilai Islam, kan kita alhamdulillah kita ada pedoman hidup ya. Iya, Al-Quran dan hadis. Itu. Ada juga di Al-Quran di Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Nah di situ dijelaskan kan kita dituntun atau diperintahkan ketika kita menghadapi masalah, cobaan, musibah, ujian, kita dengan sholat dan sabar dia. Iya, karena di dalam sholat dan sabar itu di samping kita mencegah dari keji dan mungkar, kita juga selamat dari siksa api neraka. Terima kasih banyak Ardi atas waktunya. Alhamdulillah sangat bermanfaat ini bagi saya dan bagi pemirsa PTI TV. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.